Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, beberapa minggu terakhir unjuk rasa masyarakat di beberapa kota atau daerah di tanah Papua berakhir dengan perusakan fasilitas publik, perkantoran, tempat usaha hingga pemukiman warga. Sangat disayangkan beberapa aparat keamanan dan warga sampai kehilangan nyawa. Mayoritas peserta unjuk rasa yang pada awalnya melakukan penolakan terhadap tindakan diskriminatif dan rasialisme terhadap mahasiswa dan pelajar Papua di Pulau Jawa berubah menjadi gerakan menuntut referendum dan menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap pemerintah terhadap masyarakat Papua. Nah, ledakan emosi peserta unjuk rasa pun telah menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri sehingga mengundang wacana dan agenda para pihak yang mempunyai kepentingan tertentu di tanah Papua. Pada kesempatan atau Prime Talk malam hari ini, kami menghadirkan dua orang tokoh dari masyarakat Papua. Mereka mewakili masyarakat dari tanah Papua. Kita akan berbincang dan juga berdiskusi dengan John Tabo, mantan Bupati Tolikara Papua dan tokoh adat serta nasionalis di Pegunungan Papua. Pak John, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Victor Abraham Abedata, tokoh politikus muda Papua dan juga pejuang kebijakan afirmatif tepat sasaran bagi warga Papua. Bang Victor, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Saya akan ke Bang Victor terlebih dahulu. Ini dalam beberapa minggu terakhir kita mendengar unjuk rasa untuk menolak tindakan rasialisme. Tapi lama-lama kemudian berubah atau bergeser menjadi permintaan untuk memisahkan diri dari NKRI. Menurut Bang Victor, sebagai tokoh muda Papua, kenapa pemuda tidak seharusnya menyuarakan pemisahan Papua dan juga Papua Barat dari Indonesia? Ya, Mas Rory, yang pertama kita harus melihat akar persoalan. Kenapa sampai kemudian meledak di sana-sini peristiwa ini ya. Pertama saya ingin katakan bahwa kami mengutuk keras tindakan rasialis ini. Dan sebenarnya peristiwa ini membuat kita ini mundur ke belakang sebenarnya. Karena hal-hal seperti ini mestinya tidak boleh lagi terjadi di negara, apalagi di usia Indonesia yang sudah merdeka 70 tahun lebih ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Dan tentu saya harus mengucapkan turut berduka cita yang mendalam akibat dari tindakan rasialis itu merembet sampai ke daerah, terjadi peristiwa musibah, ada pembakaran, ada korban di sana sini. Ini pelajaran berharga bagi semua masyarakat Indonesia. Ya, tentu ini pelajaran berharga bukan saja buat orang Papua, tapi juga bagi saudara-saudara kita tentunya di luar Papua ya. Ini penting untuk kita memetik hikmah pembelajaran dari sini. Karena kita memang ditakdirkan ada bersama di dalam rumah yang namanya NKRI ini. Memang berbeda. Kita berbeda-beda tapi disatukan karena ikatan emosional. Dan karena kita merupakan bagian dari koloni Belanda, oleh karena itu kita dipersatukan oleh karena ikatan emosional itu. Karena merupakan warisan dari koloni Belanda. Oleh karena itu sebenarnya Mas Rory, saya mau katakan di sini bahwa kasihan untuk kaum muda ya, terutama para generasi muda yang hari ini. Sebenarnya mereka itu korban dari sejarah. Mereka korban sejarah. Kenapa? Karena harusnya mereka itu dibimbing, dibina sehingga memahami konteks sejarah yang benar. Tapi yang terjadi sekarang pemuda di sana seperti apa, Bang Victor? Ya, sebenarnya ini kan ini spirit, ini orang muda ya, jiwa muda, darah muda itu bersemangat sekali untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai idealisme ya. Tapi idealisme itu kan tentu juga harus didasarkan pada sebuah rasionalitas. Namun rasionalitas itu juga kemudian didukung dengan sejarah yang benar. Saya juga baru beberapa waktu yang lalu baru kemudian tahu bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh soal konteks sejarah, saya baru tahu sama Bapak Freddy Numberi itu. Ternyata sejarah yang benar seperti ini tentang status politik Papua ya. Sejarah dan status politik Papua itu saya baru tahu dari Bapak Freddy. Yang benar yang seperti apa? Yang benar itu bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia karena merupakan daerah koloni. Merupakan daerah koloni. Belanda, Indonesia Papua ditetapkan sebagai daerah dari integral Indonesia karena merupakan daerah koloni Belanda. Artinya apabila sejarah mengatakan seperti itu, ya kita secara sejarah kita dipersatukan, secara kemanusiaan pun kita juga dipersatukan. Secara kemanusiaan pun kita dipersatukan. Itulah yang sungguh
generasi hari ini memang kita menjadi korban dari sejarah itu. Maka ini yang memang harus kita bangun, bangun kepercayaan, bangun pemahaman, sehingga disadari oleh bukan saja orang Papua, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan beralih ke Pak John Tabut lebih dahulu. Pak John, ini dalam resolusi PBB kita tahu bahwa ada klausul yang disebutkan di situ bahwa pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya memberikan perhatian khusus kepada kemajuan Irian Barat. Waktu itu namanya Irian Barat, dengan mengingat kondisi spesifik penduduknya. Kemajuan Irian Barat dengan mengingat kondisi spesifik penduduknya. Apakah ini sudah dilakukan? Amanat ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa seluruh Indonesia dan bahkan rakyat dan masyarakat saya di Papua. Secara pribadi saya ingin menyampaikan turut berlangsungkawa, turut berduka keluarga-keluarga masyarakat hasil daripada demo terjadi di Deyai, di Jayapura, bahkan di mana yang terjadi korban. Kami menyampaikan turut berduka cita, baik TNI, Polri juga, sipil, semua rakyat yang ada di Papua. Selamat malam. Saya sebelum bicara itu saya ingin mau menyampaikan pernyataan saya. Kepemimpinan di era otonomi khusus di Papua berhasil tidaknya itu tergantung siapa pemimpinnya. Pemimpin pusat atau daerah ini Anda maksud? Daerah. Siapa pemimpinnya? Otonomi khusus dalam bergantung pada pemimpin daerah. Kepemimpinan dalam era otonomi khusus ini berhasil tidak tergantung pada siapa pemimpinnya. Kita tahu dana otonomi khusus triliunan rupiah per tahun, menurut Anda berhasil atau tidak, Pak John? Ya, saya termasuk pelaku. Dana otonomi khusus begitu melontorkan ke Papua, dan saya juga pelaku pencanangan otonomi khusus di Pegunungan Tengah. Di mana seluruh orang Papua menolak otonomi khusus. Saya waktu itu ketua DPR dan saya bikin Barisan Merah Putih. Gerakan kami terima otonomi khusus, canangkan di distrik Karubaga, sekarang di ibu kota Kabupaten Tolikara. Dan kita pulangkan TPN OPM 300 orang untuk menerima otonomi khusus itu. Dan kami sudah jalankan. Di dalam pelaksanaan pemerintahan otonomi khusus ini kami sudah buat sesuatu yang luar biasa. Baik, ini menarik Pak John, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dikarenakan apa yang Anda sampaikan ini persis seperti yang disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang Papua, Pak Lenis Kogoya, yang juga mengkritisi terkait dengan pemanfaatan, pemaksimalan dana otonomi khusus. Nah, Anda sebagai mantan pemimpin di Tolikara, kemudian wakil rakyat juga, apa yang Anda sampaikan terkait dengan itu? Seharusnya dana otonomi khusus bisa mensejahterakan masyarakat Papua. Kita akan kembali, Pak. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Pak John. Pak John, ini artinya tadi dari kesimpulan kita di diskusi kita di segmen awal, artinya kalau dana otonomi khusus bisa dikelola dengan baik, maksimal, akuntabel, transparan, tepat sasaran, satu masalah Papua bisa beres, Pak? Beres. Apa yang membuat sekarang nggak beres? Sekarang nggak beres karena saya bilang tadi, kepemimpinan di era OSUS ini berhasil tidaknya itu tergantung siapa pemimpinnya. Di Papua sana? Di Papua. Dan mengerti benar pengelolaan keuangan. Sekarang saya dulu apa? Bupati, dana otonomi khusus itu waktu zaman Pak Bas itu 70-30. Jadi kami terima dan saya waktu Bupati, saya kelola dana otonomi khusus itu betul-betul sasarannya ke rakyat. Pertama, kita bangun kesehatan. Puskesmas, dan kemudian kita angkat itu ibu-ibu, mama-mama dukun desa itu 500 orang di kabupaten, kita angkat mereka dan mereka bekerja luar biasa. Ini untuk diketahui Pak, dana otonomi khusus tahun 2020 untuk Papua dan Papua Barat totalnya 8,4 T. Papua 5,8 triliun, Papua Barat 2,5 triliun. Artinya ini uang yang sangat besar apabila digunakan misalnya untuk memberdayakan masyarakat Papua. Anda melihat seperti itu? Kalau jadi dana ini kalau betul-betul berdayakan rakyat Papua, seperti pengalaman saya lakukan, itu dalam waktu 20 tahun itu luar biasa sebenarnya kemajuan terjadi. Nah sekarang dananya, dulu Bapak bayangkan. Menurut Anda dananya sekarang di mana ini? Sekarang dana ini, pemimpin yang sekarang mengaturnya seperti apa? Pemimpin maksudnya jadi, Gubernur Papua dan Papua Barat? Jadi pembagiannya misalnya sering kadang-kadang
pencairan dari provinsi ke kabupaten itu bisa sampai bulan Oktober, bulan November. Bagaimana kegiatan mau dilakukan dengan dana itu? Padahal udah mau ganti itu tahun anggaran. sudah mau pertanggungjawaban. Oke. Lah, kemudian yang berikut adalah kalau kita fokuskan dana ini baik-baik penggunaannya kepada rakyat. Saya pernah buktikan persoalan pendidikan. Bagaimana anak bodok bisa jadi jenius, dan saya kirim 300 anak itu sekolah kerjasama dengan profesor. Hilang semua. Pendidikan itu padahal dananya sedikit. Oke. Itu khusus dari 20% dari dana otonomi khusus. Saya akan sekarang beralih ke Bang Victor. Bang Victor, kalau misalnya tadi disinggung soal dana otonomi khusus, dana ini gede banget, 5,8 triliun untuk Papua, 2,5 triliun untuk Papua Barat. Gitu. Sebenarnya pendekatan pemerintah pusat ke Papua dan Papua Barat menurut Anda apakah sudah tepat atau belum? Belum. Belum. Belumnya karena otsus yang diberikan itu masih ada catatan. Karena yang dirasakan adalah dana yang besar. Tapi kewenangannya belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Otsus. Oleh karena itu sebenarnya apabila kewenangan itu juga bisa didistribusi secara baik ke daerah, maka saya pikir antara keuangan dengan kewenangan ini juga bisa berjalan secara paralel. Ini yang tidak saya melihatnya memang tidak konsisten aja. Karena seperti contoh begini ya, di masyarakat adat itu mereka yang membutuhkan adanya akses legal untuk mereka bisa mengelola hutan adat milik mereka. Tapi ternyata akses legal itu tidak diberikan juga oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan adanya perdasus yang telah diusulkan dari pemerintah, dari DPR, dari daerah, tapi kemudian dimentahkan di pusat. Ya tidak ada tindak lanjutnya seperti apa. Saya juga tidak mengerti itu, mungkin nanti teman-teman di daerah yang... Kita harus jeda terlebih dahulu. Artinya nanti kemudian pertanyaannya, seperti apa seharusnya pendekatan pemerintah pusat kepada Papua dan apa yang harus dilakukan pemuda-pemudi Papua ketika saat ini keutuhan NKRI kita sedang ditantang begitu atau terchallenge begitu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Bang Victor, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan pendekatan khusus, pendekatan afirmatif untuk Papua ini benar-benar bisa meningkatkan derajat dan juga kesejahteraan masyarakat Papua? Ya, kuncinya sederhana aja sebenarnya, Mas Rory. Kata kuncinya itu bangun Papua butuh hati. Maksudnya butuh hati itu gimana? Lihat apa yang Gus Dur lakukan atas Papua. Karena itu kenapa rakyat Papua begitu sayang, hormat, dan mencintai Gus Dur. Karena Gus Dur melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural. Memahami betul kondisi psikologis orang Papua. Oleh karena itu, saya pikir untuk ke depan buat pemerintah ya cukup belajar dari cara Gus Dur membangun. Apa yang menurut Anda dari cara Gus Dur bisa ditiru oleh pemerintah saat ini? Buka dialog, membangun komunikasi, datang sama-sama mereka, buka dialog. Jangan merasa tertutup dengan dialog-dialog itu. Jadi jangan alergi soal dialog. Dan Pak Jokowi sudah melakukan dialog berkali-kali. Jokowi punya itu. Presiden Jokowi punya hati yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk membangun Papua. Dan itu bisa dibuktikan dengan 12 kali beliau ke Papua. Dan itu sejarah pertama kali Presiden... Artinya pembangunan afirmatif di Papua bisa dilakukan apabila pendekatan dengan hati. Apabila pendekatan dengan hati. Saya terakhir ke Pak John. Pak John, apa saran Anda untuk pemerintah daerah yang tadi Anda soroti dan juga pemerintah pusat untuk membangun masyarakat Papua? Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi, sekarang pertama itu kami orang Papua juga bersyukur kepada pemerintah yang sudah memberikan yang luar biasa kepada kami. Karena itu kami harus introspeksi diri kita sendiri juga, kami orang Papua. Artinya jangan teriak terus ke pemerintah pusat, jangan teriak terus ke pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah pusat juga harus sadar. Ada hal-hal yang seperti perdasus yang sudah dibuat dalam undang-undang, sudah diajukan tapi juga tidak pernah terproses dengan baik. Jadi macam ada pembiaran. Kemudian di dalam pelaksanaan pemerintahan, itu pemimpin-pemimpin yang sekarang beda dengan kami yang dulu.
mengangkat pegawai itu sesuai dengan golongan, dia punya pendidikan, dia punya kedudukan. Ini yang sekarang ini golongan masih 2A, jadi kepala distrik. Artinya jadi masyarakat Papua dan juga pemerintah Papua pun juga harus introspeksi diri. Ya, Dua-duanya. Pemerintah pusat pun juga harus meningkatkan pendekatan. Terakhir, Bang Victor, apa pesan Anda untuk pemuda Papua? Ya, buat saya untuk adik-adik mahasiswa terutama ya, dan pemuda pada umumnya, masa depan Papua, masa depan bangsa ini berada di pundak generasi muda hari ini. Oleh karena itu, kita jangan mudah mau mendengar adanya pihak-pihak yang kemudian memberikan informasi-informasi yang justru mendistorsi pemahaman yang benar untuk membangun bangsa ini ke depan. Karena itu diperlukan bimbingan dan arahan dari para senior-senior, sehingga ini ke depan generasi yang kita bangun ini benar-benar bisa menjadi generasi unggul seperti apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini, dan semoga pesan ini juga didengarkan oleh tidak hanya masyarakat Papua, pemuda Papua, tapi juga masyarakat Indonesia untuk menganggap bahwa kita semua adalah saudara, kita semua sama. Terima kasih Pak John, terima kasih Bang Victor. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari undur diri.